Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli. Kali ini kita bikin buket dengan uang 5 lembar dimix dengan coklat 7 pieces ya. Dan ini ada saya menggunakan uang 20.000. Dan cara susunnya, belakang 1, 2, dan 3, bagian belakang 3, kemudian ke tengah kita kasih 2, dan ini coklatnya terdiri dari 7 pieces. Yang perlu disiapkan kertas cello atau kertas buketnya ya, cello dari setengah lembar ini saya potong menjadi 2, hanya kita menyesuaikan ukurannya isi buket ya, ukuran isi buketnya. Kalau sudah sesuai dengan ukurannya, ini saya gunakan staples ya untuk melipatnya, masih menggunakan lipatan biasa atau lipatan 1 kali, kemudian kita samakan, dan bagian bawah ini kita menyesuaikan dengan gagang buketnya ya. Dan bagian belakang ini perlu kita kasih isolatif supaya ketika kita wrapping itu tidak bergeser ya. Biasanya kendalanya seperti itu ya untuk layer pertama. Dan ini saya menggunakan alat bantu berupa jarum pentul ya. Kita siapkan jarum pentul 2 pieces ini, 2 buah ini ya, 2 jarum. Kita sematkan di sisi kanan dan kiri, dan ini saya menggunakan tali plastik untuk mengikatnya supaya buket kita ini kokoh ya, karena ini volumenya sudah lumayan besar, jadi alat bantunya perlu maksimal ya. Setelah selesai untuk layer yang pertama, kita siapkan untuk layer yang kedua, tapi kita ukur dulu, menyesuaikan urutannya ya. Untuk layer yang kedua itu ukurannya lebih rendah dari layer yang pertama ya. Dari setengah lembar ini saya potong menjadi 3 sama ya, ukuran 3. Untuk layer yang kedua ini saya sudah menggunakan double lipatan ya. Cara melipatnya silakan diperhatikan, ini atau dikenal juga dengan lipatan double S, lipatan S ya. Nah, ini setelah saya staples, saya belum menggunakan metode cubit atau rempel. Dan ini untuk pemasangan, kalian perhatikan kita meletakkannya masih di bagian sisi gagang buket ya, belum sampai ke depan. Nah, ini ya di samping ya dia. Untuk sebelah kanan juga sama. Dan ini saya menggunakan jarum ya, senyaman mungkin ya untuk cara bekerjanya. Bila nyaman menggunakan solatif boleh, atau langsung diikat pun boleh. Dan saya menggunakan yang mana yang nyaman dan yang mana yang sangat membantu untuk pekerjaan ya. Dan untuk selanjutnya ini saya siapkan untuk layer yang ketiga ya. Layer ketiga kita ukur itu lebih pendek dari layer yang kedua. Nah, ini dari potongan setengah tadi kita potong. Kemudian ini saya bagi menjadi 2 bagian. Dan untuk layer yang ketiga kita sudah menggunakan metode cubit ya. Ini kita lipat menjadi double lipatan, dan ini kemudian saya kerutkan atau saya rempel atau dicubit atau gimana ya, terserah. Yang penting cara kerjanya seperti itu ya. Nah, ini dirempel. Kalau saya sih menyebutnya dirempel ya. Nah, ini untuk pemasangannya juga masih di samping ya, tapi ini saya teruskan untuk menyiapkan layer yang keempat ya. Layer yang keempat dari potongan setengah lembar menjadi 3 tadi, 1 lembarnya saya bagi menjadi 2 bagian. Dan metode cara lipatnya tetap sama dengan layer yang ketiga tadi ya, double lipatan kemudian dirempel 2 kali itu ya, 1, 2,
2 kali lipatan. Dan ini seterusnya, yang belakang ini untuk penutup gagang buket belakang, dan ini sisa potongannya saya gunakan untuk masih layer depan ya, atau layer penutup bagian depan. Dan ini metodenya masih menggunakan rempel. Dan yang sebelahnya juga sama, metodenya sama, masih menggunakan double lipatan, kemudian dirempel. Udah selesai semua ya untuk bagian layer yang paling atas. Kita pasang, untuk layer-layernya kita tinggal pasang ya. Ini saya gunakan solatif dulu, kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan lem tembak ya. Nah, ini sudah terlihat ya kalau buket kita itu sudah mengembang atau menggembul ya. Nah, untuk sisi kanan dan kirinya sudah terlihat rapi. Dan biasanya metode dirempel atau dicubit itu memang di layer yang ketiga ya, ketiga, keempat, dan sampai selesai. Nah, setelah solatif ini saya teruskan dengan menggunakan lem tembak ya. Dan untuk seterusnya ke depan itu selalu menggunakan lem tembak karena dia memang perlu pertahanan yang kuat ya, tidak cukup hanya dengan menggunakan solatif. Dan ini untuk layer yang keempat itu sudah mulai kita tarik ke bagian depan. Nah, sudah terlihat ya kalau buket kita itu sudah terlihat melebar ya. Ini untuk sisi kanannya. Oke, sudah selesai untuk layer yang keempat. Kita lanjutkan dengan layer yang kelima ya. Dan layer yang kelima ini adalah layer yang terakhir ya. Ya. Mau. Pilih aja. 10.000. Ini untuk bagian depan pemasangannya kita kira-kira aja ya, sekiranya kita bagi rata. Tapi ini sepertinya bukan hanya sampai jadi layer 5 ya, layer kelima, tapi nanti masih menggunakan layer yang keenam. Hanya saja ukurannya lebih kecil, jadi kita cari potongan yang lebih kecil. Tuh kan di tengahnya masih ada rongga kosongnya ya, jadi kurang cantik kalau kita biarkan kosong ya. Jadi kita cari potongan-potongan yang kecil untuk kita buat bagian depannya. Nah, ini cukup perlu banyak lem ya, karena kalau tidak banyak lem dia mudah lepas. Dan biasakan setelah dilem agak ditekan agak lama ya, atau beberapa detik supaya lemnya kering dan kuat ya. Nah, ini ada potongan, kita buat potongan kecil ini untuk penutup layer yang bagian depan yang masih kosong ini ya. Ini menggunakan double lipatan, kemudian tetap menggunakan rempel. Saya rempel 2 kali ya. Untuk ukuran itu tidak perlu menggunakan berapa senti ya, tapi kita menyesuaikan volume buket kita. Jadi kita hanya menggunakan perkiraan aja ya. Kalau memang harus lebar ya kita buat lebar, kalau memang ukurannya harus kecil kita buat kecil. Nah, ini sudah selesai ya kita untuk bagian layer yang paling depan. Apa ya satunya? Gurunya usia berapa? Ini. Oh, buntin. Oke, sudah beres ya. Itu boleh. Next kita masuk ke bagian untuk mempersiapkan rok depannya ya. Ini kita ukur untuk bikin roknya ya, untuk layer roknya kita menyesuaikan gagang buket.
Dan saya menggunakan metode yang paling simple ya. Kita lipat. Ini saya staples. Sama untuk sisi kanannya pun sama ya, tapi cara melipatnya kita buat berlawanan ya. Kalau sudah selesai, kita tutup ini penutup bagian layar belakang dan usahakan posisinya tinggi ke atas ya, supaya dia bisa menopang bagian layar belakang buketnya ya. Jadi buket kita itu tetap kokoh ya. Dan ini untuk pemasangan bagian rempel depan ya, roknya saya hanya menggunakan metode yang sangat cepat dan hemat cello ya. Ini rempel rok yang paling mudah. Oke, sudah selesai. Setelah ini, oh iya, ini masih perlu ditutup ya, karena bagian bawahnya masih terlihat gagang buketnya ya. Jadi kita tutup. Setelah ini kita siapkan untuk membuat aksesoris pitanya. Ini saya menggunakan pita berwarna coklat karena menyesuaikan celonya. Ini saya menggunakan yang marble ya, marble atau marmer, nggak tahu ini jenisnya apa. Dan dia ada garis-garis berwarna gold, tapi saya gunakan pita warna coklat, tetap matching ya. Dan ini cara membuat simpul pitanya sangat mudah ya. Oke, sangat mudah ya, silakan dipraktekkan. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.